Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita telah masuk pada bulan Ramadan, dan juga di dalam bulan Ramadan ini terdapat ibadah puasa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan dengan lahir dan batinnya. Dan di dalam puasa Ramadan ini juga terdapat ibadah-ibadah yang lainnya, rangkaian ibadah yang lainnya. Di antaranya adalah berkenaan tentang berbuka dan makan sahur. Yang ini masih satu rangkaian dengan ibadah puasa Ramadan. Yang sebenarnya ibadah berbuka dan sahur ini pun ada pula dalam puasa-puasa yang lain selain puasa Ramadan. Namun karena di sini momennya adalah puasa Ramadan, maka mungkin lebih kita identikkan dengan sahur dan berbuka untuk puasa Ramadan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang makan sahur, maka Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Hendaklah kalian makan sahur karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Maka Rasulullah SAW mengaitkan keberkahan ini dengan kita melakukan makan sahur, yang mana makan sahur ini merupakan sebuah makan, bukan hanya makan sebenarnya, pun bisa minum. Yang ini kita lakukan menjelang puasa, yaitu lebih tepatnya dimulai dari waktu setengah malam, waktu tengah malam hingga waktu terbit fajar. Maka itu adalah waktu untuk melakukan makan sahur, atau mungkin kita bisa pepetkan di akhir waktu sahur, yaitu kurang lebih akhir dari sepertiga malam yang terakhir. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makan sahur ini akan teranggap sebagai makan sahur itu meskipun hanya dengan kita minum seteguk air. Maka meskipun kita hanya minum seteguk air, namun kita niatkan itu untuk ibadah sahur, maka insya Allah ta'ala itu pun sudah ternilai telah melakukan ibadah sahur. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Nabi kaitkan sahur ini dengan keberkahan, maka Nabi SAW pun kaitkan makan sahur ini sebagai pembeda antara kaum muslimin dengan ahlul kitab, di mana Nabi SAW pernah bersabda, al-farqu, perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah pada makan sahur. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan pada kita bahwasanya kita harus punya ciri khas sendiri berkaitan tentang masalah tata cara ibadah yang ini menyelisihi tata cara ibadah agama lain. Dan juga menunjukkan kepada kita tidak boleh bertasyabuh dalam masalah agama dengan umat ibadah lain. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang makan sahur pun ada pula anjuran dari Nabi SAW, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu anjuran untuk mengakhirkan waktu sahur. Maka kita makan sahur mepet menjelang terbit fajar. Maka sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, menceritakan kebiasaan Nabi SAW dalam makan sahur beliau mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian kumna ila shalah. Kami menegakkan shalah. Qultu, aku tanyakan, yaitu si perawi hadis
kam kana qadru ma bainahuma, berapakah kadar waktu jarak antara keduanya, jarak antara makan sahur dengan sholat. Qala, maka beliau menjawab, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menjawab, khamsina ayat, yaitu sekitar 50 ayat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kadar 50 ayat ini disimpulkan bahwasanya ini adalah merupakan waktu yang memang dipepetkan untuk menjelang subuh. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada anjuran untuk mengakhirkan waktu sahur. Ya, kita lakukan makan sahur di akhir waktunya. Ya, dimepetkan dengan waktu akhirnya, yaitu sebelum terbit fajar alias sebelum berkumandang waktu subuh. Namun kalau seandainya mungkin bagi kita yang kerepotan untuk demikian, maka tetap teranggap makan sahur apabila dia melakukan makan atau minum di waktu sahar, itu kurang lebih di setengah malam sampai menjelang fajar, sampai terbit fajar. Dan dia harus ada niat untuk melakukan kegiatan makan atau minumnya itu untuk bersahur, bukan sekedar makan dan minum biasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita lakukan makan sahur ini pun menunjukkan bahwasanya kita berniat untuk melakukan ibadah puasa di pagi harinya. Ya, maka semata-mata dengan kita makan sahur, maka ini menunjukkan kita niat puasa. Maka meskipun mungkin tidak kita lafadzkan nawaitu shoma ghadin ataupun yang lainnya, namun semata-mata kita makan sahur, maka itu sudah menunjukkan ada niat untuk berpuasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang masalah berbuka, maka dalam buka puasa kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Ya, manusia itu akan senantiasa berada di atas kebaikan, berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara kebaikan yang dimiliki ataupun yang dialami oleh manusia, ya orang-orang itu dengan perbuatan menyegerakan berbuka. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menyegerakan berbuka ini merupakan bukan sebuah hal yang boleh kita anggap remeh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan kebaikan selama kita menyegerakan berbuka puasa. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan agama ini akan senantiasa jaya selama manusia menyegerakan berbuka puasa, ya, karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Maka sekali lagi dalam riwayat yang lain ini, yaitu dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada sifat atau sikap untuk membedakan diri dari ahlul kitab dalam masalah tata cara peribadahan. Dan ini sekaligus juga menunjukkan larangan tasyabuh dalam masalah peribadahan kepada umat beragama lain. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam riwayat yang lain ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitkan kejayaan agama dengan tadi menyegerakan puasa. Maka di satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitkan kebaikan manusia dengan menyegerakan berbuka. Di riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitkan kejayaan agama dengan menyegerakan berbuka. Maka ini menunjukkan kepada kita sekali lagi, menyegerakan berbuka itu bukanlah
suatu ibadah yang boleh untuk dipandang remeh, dan juga bukanlah sebuah ibadah yang kita pandang enaknya saja, tapi ini ternyata dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu penentu tentang senantiasanya ada kebaikan dan juga senantiasanya ada kejayaan pada umat ini, pada agama ini. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang masalah makanan yang perlu kita dahulukan untuk kita konsumsi ketika kita berbuka, maka ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengutamakan atau mendahulukan dengan makan kurma ataupun mungkin dengan air, dengan minum air. Maka ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutobatin qabla an yusalliya. Ya, maka kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berbuka dengan makan beberapa rutob, yaitu memakan beberapa kurma basah sebelum beliau sholat, itu sholat maghrib. Fa'ilam takun rutobatin fa'ala tamaratin. Apabila tidak terdapat rutob, kurma basah, maka beliau makan beberapa kurma kering. Fa'ilam takun, apabila pun kurma kering tidak ada, hasa hasawatin min ma'in, beliau teguk beberapa teguk air. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang perlu didahulukan ketika makan berbuka puasa atau berbuka puasa. Kita harus mengutamakan apa dulu, meskipun tidak masalah dan halal dan mubah untuk mengkonsumsi makanan halal apapun untuk mengawali berbuka puasa. Namun dalam rangka untuk lebih mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk lebih sempurna meraih pahala dalam ibadah puasa, terlebih khusus puasa Ramadan, maka apabila kita mampu untuk melakukannya, kenapa tidak? Maka sebelum kita mengkonsumsi apapun, maka hendaknya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengutamakan kurma secara umum. Ya, entah itu kurma basah ataupun kurma kering. Ya, atau mungkin kalau tidak ada kurma, maka bisa dengan kita gunakan air, ya, beberapa teguk air ataupun mungkin seteguk air. Kemudian barulah setelah itu, apabila memang kita masih membutuhkan untuk makan makanan yang lain, maka kita baru makan makanan yang lain. Namun ingat perintah Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu. Hendaklah kalian makan dan minum namun jangan berlebihan. Maka ajang berbuka puasa ini bukanlah ajang balas dendam. Maka kita makan makanan dengan niat untuk berbuka. Ingatlah bahwasanya ini juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar bernikmat-nikmat dengan makan dan minum setelah berpuasa saja. Maka harus diatur, jangan sampai berlebihan sehingga membuat perut kita penuh, sehingga menimbulkan kantuk dan rasa malas, sehingga mau melaksanakan sholat isya ataupun sholat tarawih menjadi berat. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara anjuran yang terdapat dalam berbuka puasa adalah berdoa ketika berbuka puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 orang yang tidak tertolak doanya, yaitu orang yang berpuasa saat ia berbuka. Kemudian yang kedua adalah doa dari seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah doa dari orang yang terzalimi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjelaskan kepada kita di antara momen yang
ini Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa adalah ketika berbuka puasa, terlebih khusus yaitu di berbuka puasa di bulan Ramadan. Nah, maka ketika kita berbuka puasa maka kita bisa manfaatkan momen-momen ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa bebas ataupun dengan doa-doa yang masyru' disyariatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa adalah doa yang berbunyi zahabat dhamma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Semoga rasa haus hilang dan urat-urat basah dan pahala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, intinya di sini adalah mengharapkan dengan bukanya ini sebagai penyegar rasa haus dan dahaga, kemudian juga sebagai penguat badan lagi untuk melakukan ibadah selanjutnya, dan juga diharapkan dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasanya. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara anjuran yang lain, selain kita berbuka puasa, maka ada anjuran untuk memberi makan orang lain untuk berbuka puasa. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, makan orang yang berpuasa maksudnya adalah untuk dia berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Maka di sini merupakan ada karunia dan juga kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin misalkan kita orang yang ada uzur untuk tidak puasa karena sakit ataupun yang lainnya, namun kita tetap bersemangat untuk melakukan ibadah anjuran di bulan puasa berupa memberi makan orang untuk berbuka puasa. Maka boleh jadi meskipun kita tidak berpuasa, namun kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi karena kita beri makanan untuk berbuka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah di antara anjuran-anjuran ataupun teladan-teladan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang masalah sahur dan berbuka puasa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam dua ibadah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah puasa kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.